Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan semua. Saya menemukan satu paper yang menarik ya, yaitu mempelajari mengenai struktur genomik dari suku-suku di Saudi Arabia gitu ya. Ini judulnya adalah Population Structure of Indigenous Inhabitants of Arabia yang dipublikasi di jurnal akademik yaitu di PLOS Genetics. Nah, salah satu penelitinya saya juga kenal baik karena sama-sama postdoc di Harvard Medical School dulu, dan beliau memang sangat tertarik untuk mempelajari hubungan antara penyakit dengan genetik. Apalagi di Saudi Arabia itu banyak sekali pernikahan-pernikahan antar sepupu gitu ya. Nah, masalah dari pernikahan antar sepupu walaupun sah secara Islam, memang ada risiko munculnya penyakit gitu ya. Nah, tapi yang saya tertarik adalah data di suplemennya ya. Karena beliau itu merekrut cukup banyak individu, sekitar 997 individu tersebar dalam 28 suku. Jadi ini dilakukan pemeriksaan dengan next gen sequencing karena bagian dari Saudi Human Genome Program gitu ya. Jadi pasti teknologinya kurang lebih sama. Ini bukan data dari family tree ya, ini data dari akademik dari Saudi Human Genome Program. Dan beliau juga adalah satu peneliti di King Faisal Specialist Hospital and Research Center di Riyadh di Saudi Arabia. Jadi cara baca datanya ini adalah yang di bagian sumbu X itu adalah suku. Jadi ini suku nomor 1 sampai suku nomor 28. Nah, tentu tidak disebutkan yang Quraisy yang mana gitu ya. Ya, jadi ini hanya suku, dan suku ini mereka klaimnya itu yang patrilineal dari garis ayah gitu ya. Nah, lalu kita lihat juga yang di sumbu Y itu adalah jumlah anggota suku. Memang jumlah anggota sukunya beragam, misalnya suku nomor 03 cuma ada 2 orang anggotanya yang terekrut, sementara ada juga suku nomor 11 di mana ada sekitar 60 orang yang terekrut. Nah, lalu mereka analisa data dari haplogroup Y, ya kromosom Y. Dan kita ketahui secara teori memang betul kalau kromosom Y itu biasanya preservasi karena kromosomnya tidak melakukan rekombinasi. Artinya dari garis kakek sampai ke cucu ke bawah itu biasanya dia harus terkonservasi. Maka ketika saya bayangkan mestinya kalau emang grup ini, suku ini adalah betul-betul patrilineal, maka tentu harusnya seragam semua haplogrupnya. Jadi misalnya nih seperti suku nomor 03 atau suku nomor 20, suku nomor katakan nomor 23. Nah, kenapa saya nggak pilih nomor 24? Karena apa? Karena di sini di suku nomor 24 ini itu kesannya kan hijau. Hijau itu apa sih? Hijau itu emang J gitu ya. Nah, cuma kalau kita perhatikan di suku 24 itu ada J1 dan J2. Nah, J1 dan J2. Kalau kita ingat paparannya Dr. Zenhavi, J1 dan J2 pun itu juga sudah terpisah cukup jauh gitu ya. Jadi artinya apa? Walaupun ini kesannya sama-sama J, tapi kalau ternyata dalam suku ini ada 2 J yang berbeda, ini tentu menjadi tantangan nih bagaimana menjelaskan kalau ini memang betul-betul dari ayah yang sama. Nah, tentu ini suku-suku yang mendiami di Arabia yang cukup lama gitu ya. Oke. Nah, kalau kita lihat memang jumlah sukunya, jumlah anggota suku beragam ya. Jadi kalau misalnya di sini untuk yang relatif kecil cenderung terkesan seakan-akan dia homogenus gitu ya, sama seragam gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita ambil angka 30 gitu ya, angka 30 dalam statistik itu biasanya secara mudah nih, kita mau merekrut berapa sampel nih untuk survei misalnya gitu. Ya minimal angka 30 lah gitu kan. Tapi tergantung pertanyaannya, tapi gak apa-apa kalau misalnya kita mau mulai angka 30. Nah, oke misalnya kita ambil angka 30 aja ya. Berarti ada suku nomor 01, ada suku nomor 11, suku 21, dan suku nomor 22 gitu ya. Dan ternyata dilihat, ternyata ada juga haplogrup yang lain gitu ya. Bahkan di suku nomor 11 gitu ya, itu sudah ada juga nih haplogrup E gitu kan. Haplogrup E, sementara memang mayoritas adalah di sini adalah J1 karena di arsir. Kalau yang J2 itu arsir ada titiknya nih, ada tambahan titiknya. Nah, jadi seperti yang ini nih kan T24 ini ada titiknya gitu ya. Nah, jadi ini menunjukkan emang kompleksitas ya. Jadi ini memang bukan keluarga Nabi tapi dari suku yang memang dikenal memiliki garis ayah gitu. Nah, ini mungkin menjadi contoh mengapa studi nasab keluarga Nabi itu memang sangat kontroversial, dan saya jadi makin memahami mengapa sampai sekarang pun ISOGG pun masih tidak bisa menetapkan inilah haplogroup dari Nabi misalnya ya, dari garis Nabi, dari garis Ali radhiyallahu an. Jadi artinya apa?
Artinya memang tidak semudah yang kita pikirkan ya, karena pada kenyataannya secara faktanya ketika misalnya anggota suku ini ternyata suku nomor 11 yang paling banyak anggotanya, ternyata ada juga yang E, ternyata ada juga yang warna ini R1 misalnya gitu. Tentu dia tidak akan diekskomunikasi dari atau dibatalkan nasabnya dari suku tersebut, dari suku nomor 11. Jadi artinya memang penggunaan tes DNA memang cukup menarik ya, akan tetapi nampaknya ada kompleksitas yang perlu kita pertimbangkan juga dan saat ini nampaknya masih agak prematur, apalagi kalau kita membahas mengenai nasab keluarga Nabi yang memang cukup sensitif. Jadi saya harap sih semua pihak untuk menahan diri. Memang menarik untuk ditindaklanjuti seperti yang Dr. Zain Hafi sampaikan, tapi ini tentu perlu kita dudukkan dengan suasana yang kondusif. Artinya apa? Kalau misalnya memang ada keraguan ya, keraguan bahwa ini betul-betul dari keluarga Nabi, ya nggak apa-apa. Kita tidak perlu memaksakan mereka juga untuk melakukan tes DNA. Karena memang saat ini pun dari hasil tes DNA ini dilakukan di laboratorium akademik, nampaknya tidak semudah yang mungkin sebagian teman-teman bayangkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.